Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Abdul Malik SPDI. Saya adalah guru di MTS Al Khairiyah Bayongbong, sekaligus mahasiswa dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, sedang melakukan uji kinerja di MTS Al Khairiyah Bayongbong. Nomor peserta 7809640000019 dengan NIM 250310076 dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Coba tempat duduknya dirapikan dulu, bajunya dimasukkan dulu supaya belajarnya aman dan nyaman ya. Anak-anak, sebelum KBM atau pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu membaca doa. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas atau AN. Dipersilakan. Teman-teman siap? Siap. Anak-anak, sebelum KBM kita mulai, Bapak terlebih dahulu akan memeriksa kehadiran atau absensi. Muniro, Putri, Aida, Nabila, Feni Cahyani, Marlina, Isma, Astima, Atifah, Mahya Sari, Ahmad Yusuf, Kadir, Arafat, Hamda Zulok, Hudianto Rahmat, Khairatul Isa, Nadia, Siva Fitriani. Anak-anakku mohon diperhatikan. Pada suatu ketika, pada zaman dulu, suku Quraisy di Mekah itu Allah berikan kenikmatan, beberapa kenikmatan, yaitu berupa nikmat keamanan, kenyamanan, ketentraman, dan juga cukup pangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada suku Quraisy untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketika bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi ketika kufur maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Anak-anakku semuanya, kita juga harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat umur yang panjang, sehat walafiat, dan juga kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, jangan disia-siakan nikmat tersebut ya.
Belajar yang rajin, jangan suka alfa, jangan suka bolos. Karena dengan belajar yang rajin, maka kalian akan menambah pengetahuan dan ilmu. Oleh karena itu, belajar yang rajin, jangan suka malas. Karena dengan belajar rajin, maka kalian akan meraih prestasi yang baik. Tentunya akan meraih cita-cita yang baik juga. Bapak doakan semuanya menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang membanggakan, orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan indah sesuai dengan tajwid. Kita simak anak-anak, ini adalah video yang kita akan saksikan. Mohon didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf, falya'budu rabb hadzal bait alladhi Baik, anak-anak, kita tadi sudah menyimak bacaan Al-Quran yang sangat merdu sesuai dengan tajwid. Tentunya kita dengarkan tadi sangat indah sekali ya. Anak-anak, di layar monitor, di layar fokus ada Quran surat Quraisy, dan nanti Bapak akan baca terlebih dahulu dan nanti anak-anak bisa ikuti kemudian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, anak-anakku, selanjutnya kita pelajari tajwid di dalam Quran surat Quraisy. Mohon diperhatikan supaya dapat dimengerti dan dipahami. Dalam Quran surat Quraisy itu ada lafaz li'ilafi Quraisy. Li'i itu adalah hukum tajwidnya adalah mad tabi. Kenapa disebut mad tabi?
tabi'i karena ada huruf mad yang sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka dibacanya panjang dua harakat. Ila di situ ada huruf lam yang berharokat fathah berdiri, maka dibacanya dua harakat sama. Ila fi Quraisy, di situ ada huruf ro yang sifatnya adalah tafkhim, yaitu tebal. Jadi ro di situ adalah sifatnya tafkhim. Dan ada huruf lin. Mana huruf linnya? Huruf linnya ya sukun. Maka dibacanya lunah. Dan ada huruf shin yang berharokat namun disukunkan, ya, diwakafkan. Maka huruf sin itu diwakafkan itu, maka yang tadinya madnya itu hanya lin saja, maka jadi madnya itu panjang. Kalau tadi hanya lunak saja, karena ada huruf yang diwakafkan, maka dibacanya madnya itu, bacanya panjang. Quraisy, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hamzah disitu adalah mad badal. Kenapa disebut mad badal, anak-anak? Karena badal sendiri artinya berganti. Ila fi rihlatan syita. Nah, asyita itu adalah hukum bacanya adalah mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada huruf mad. Huruf madnya ini arti. Ini adalah huruf madnya dan ada hamzah di satu kali di kalimat. Maka hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Bacanya panjang, boleh cepat dan juga boleh bergema. Ila fi rihlatan syita'i was-shayf. Nah, was-shayf di situ ada alif lam samsiah, alnya ini, ya. Ada alif samsiah. Was-shayf di situ ada mad lain lagi, ya. Dibacanya panjang. Berikutnya, ayat berikutnya adalah falyaqudu. Di situ ada waw sukun atau huruf mad yang didahului oleh huruf yang berharakat dhamma. Mana huruf berharakat dhammanya? Ya, huruf madnya waw. Jadi dibacanya harus panjang, dibacanya dua harokat. Falyabudu rabb hadzal bait. Ha itu hukumannya adalah mad tabi'i. Panjangnya berapa? Dua harokat. Hadzal bait. Nah, itu apa hukumnya? Hukumnya adalah mad lain, ya. Alladzi. Nah, di situ ada mad tabi'i dan ada hamzah di kalimat lain. Berarti hukumnya adalah mad jaiz muttasil. Mana sih madnya ini? Ada mad ya sukun didahului oleh huruf yang berharokat kasrah dan ada hamzah di kalimat berikutnya. Maka ini adalah mad jaiz muttasil. Dibacanya panjang.
Di sini ada huruf qalqalah. Mantun ya. Qalqalahnya disebutnya qalqalah sukro karena sukunnya sukun bawaan ya. Alladzi at'amahum. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, berarti hukumnya adalah hukumnya adalah idgham ini atau disebut dengan idgham mutamassil. Harus dengung ya. Dan situ ada nun sukun menghadapi huruf ja atau jim, huruf ikhfa. Maka ini adalah ikhfa ya, ikhfa bukan mad, ikhfa. Min ju'in wa amanahum min khawf. Wa amanahum ini hum lagi berarti idgham mutamassilin atau idgham min ini adalah nun sukun bertemu dengan huruf idgham, maka hukumnya adalah idgham. Jadi jangan didengungkan tapi dijelaskan ya, jelas. Min khawf. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari baca Al-Quran dan memahami tentang hukum-hukum tajwid. Mudah-mudahan dengan mempelajari hukum tajwid kita membaca Al-Qurannya bisa baik dan benar, dan juga tentunya bisa indah dalam mempelajari Al-Quran. Anak-anak, kenapa sih kita itu harus membaca Al-Quran dengan indah? Ada yang tahu jawabannya? Silakan. Ya, anak-anak. Ada yang tahu jawabannya? Lama satu barangkali. Ada lagi yang perempuan yang misalnya yang samping. Kenapa Al-Quran itu harus dibaca dengan indah? Anak-anakmu semuanya, kenapa Al-Quran itu dibaca dengan indah? Karena Al-Quran itu memiliki tata cara baca yang khusus, tajwid yang khusus. Cara membaca dan pengucapannya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sesuai dengan tajwid. Makanya supaya membacanya itu indah, maka harus menggunakan tajwid yang baik dan benar. Dan juga Al-Quran itu, anak-anakku semuanya, adalah di dalam Al-Quran itu mengandung suatu pesan yang mendalam. Maka ketika kita membaca sesuai dengan tajwid, membaca dengan indah, maka pesan yang ada di dalam Al-Quran itu bisa membantu untuk menghayati dan memahami, sehingga pesan tersebut nyampe seperti itu ya. Seperti itulah anakku. Dan untuk selanjutnya kita bagi kelompok. Karena kita akan membuat suatu produk ya, suatu produk, yaitu produknya apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Bentuk produknya adalah kaligrafi yang berkaitan dengan Quran surat Quraisy. Pintar sekali anak. Nanti coba tolong kelompoknya dibagi terlebih dahulu. Sudah dibagi belum? Oke. Silakan untuk merapikan sepatu-sepatunya ya. Dirapikan dulu. Oke, sudah ya. Kepada ketua kelompok, masing-masing ketua kelompok untuk ke depan mengambil lembar kerja peserta didik atau LKPD, dipersilakan untuk masing-masing ketua kelompok. Ini ketua kelompok berapa? Satu. Kelompok berapa? Dua. Ini kelompok berapa? Oke, ya.
Kelompok 4 ada? Oke, kelompok 4 silakan dikerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan dengan baik. Penjelasan misalkan ini kalau lagunya tepat pasca pemerintah sini pokoknya ini silakan. Oke, ada jadi ini adalah nama siswa terus ini kualitasnya boleh pasangan berbeda dengan surat lain. Ada penjelasannya dalam untuk apa kelas. Kayak sebenarnya. Nah, di sini ada nama kelompok, nama kelompoknya, kalau sudah misalkan ada siapa dan di sini ada bentuk gambar apakah dilakukan klasik atau modern itu penjelasannya kami dari kelompok menggambar kaligrafi dengan metode gambar klasik. Nah, dikatakan gambar ini adalah ini nama yang punya warna
Ada yang kesulitan? Oke, silakan kerjakan dengan kompak. Kerjakan dengan kompak supaya nanti menghasilkan produk yang baik, ya. Produk yang bagus. Tentunya kalau kaligrafi itu harus menekankan estetika atau keindahan supaya enak dilihat.
Anak-anak sekalian, udah sampai mana tugasnya? Udah beres? Ada yang udah beres? Oke, kelompok berapa? Oke, silakan nomor 1 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke, kita sama-sama dengarkan ya. Ini adalah kelompok 1 dan akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil karya kelompoknya, yaitu berupa kaligrafi. Dipersilakan sampai sini aja supaya semuanya bisa melihat. Boleh semuanya ke depan. Silakan ditunjukkan dulu, tunjukkan. Oke, tunjukkan hasil karyanya. Beri tepuk tangan untuk anak-anakku semuanya. Kita membuat kaligrafi tentang Quran surat Quraisy itu menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, karena di dalam kaligrafi itu ada estetika atau keindahan-keindahan. Maka dengan membuat suatu produk kaligrafi itu menambah kita untuk cinta dengan Al-Quran dan juga cinta untuk membacanya. Anak-anakku semuanya, kita sudah membahas tentang ilmu tajwid di dalam Quran surat Quraisy yang di awal itu, dan juga dengan mempelajari kaligrafi serta mempelajari tajwid, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita bisa menjadi baik dan benar dan juga indah. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.